kalah sama kesibukan yang baru karena baru pindah kerja waktu itu ke jadi PNS. Aku tuh dulu suka nulis di zaman dulu blog, ingat gak sih? Oh iya. Ada Blog kan Multiply, ya, Blogspot. Anak sekarang nggak tahu ya kayaknya. WordPress, oke. Nama tokonya Zaskia. Itu dari inspirasi kehidupan pribadi nggak sih? Atau mungkin atau semua everything gue yang ngerjain gitu. Biasa. Sampai ngirim buku pun ke yang mau beli buku gue pun gue gitu. Itu bodohnya aku mikirnya ya mungkin emang begitu kali ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast kedemenan kalian semua. Dimana lagi kalau bukan di Demen Podcast. Teman-teman semuanya, seperti biasa kita kedatangan teman kita yang inspiratif, Kak Ninta. Selamat datang Kak Ninta. Jadi Kak Ninta ini seorang ASN, benar ya? Kemudian ternyata kita satu angkatan, 2010 ya? 2010. Walaupun secara umur lebih senior beliau sih. Enggak ya? Masih sama. angkatan 2000 lah ya? 2000-an. Jadi kalau 2010 sampai sekarang udah kayak 14 tahun nggak sih? Yes. Ya, 14 tahun kita kenal, tahu lah ya. Kenal sih masih deket-deket kesini lah. Ternyata angkatan 2010 juga. Dan ternyata selain sekarang ASN di mana nih? Di Bapeda. Di Bapeda. Bapeda tuh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Ada penelitiannya sekarang. Ada penelitian dan pengembangannya. Jadi ada bidang baru berarti. Yes. Bank itu ya? Bank, ya. Kalau lu di bidang apa? IKW. IKW itu Infrastruktur dan Kewilayahan. Infrastruktur dan Terus kewilayahan. Ya, jadi kalau ada yang mau protes jembatan di Kota Depok, nah ke Kaninta ini. Ke Kaninta ini ya guys ya. Jalanan Depok macet berlobang. Aduh. Pokoknya limpahkan semua ke dia. Ya, kali aja punya ide, solusi gitu ya. Nah, ya nanti bisa disampaikan ke sini. Boleh silakan. Jadi Kaninta ini ASN Bapeda, tapi juga ada yang spesial nih dari Kaninta nih. Jadi beliau ini juga seperti yang terpampang nyata di depan semuanya, bukan promosi tapi memperkenalkan ini ya. Jadi beliau ini selain ASN juga seorang multitalenta, mempunyai karya yaitu juga menjadi sebagai penulis. Ini salah satu buku yang diterbitkan oleh atau ditulis oleh Kaninta ya. Namanya apa Kaninta kalau boleh dikenalin? Ini novel pertama aku, namanya Tarian Jiwa. Sebenarnya sebelumnya juga nulis buku yang lain, Mas Yuda. Cuma memang jangan Mas dong, gue kan ya terus kakak. Yud gitu aja gitu. Iya, Bang Yuda. Yud aja yuk. Yuda ya Allah. Oke. Sebelumnya nulis juga beberapa buku, cuma belum pernah novel. Jadi kali ini karena novel itu agak menantang ya. Karena dari awal sampai akhir tuh kita semua gitu yang nulis. Karena kemarin-kemarin tuh aku tuh bikinnya kayak kumpulan. Kalau yang kemarin berarti kumpulan. Iya, bareng-bareng gitu misalnya komunitas. Apa tuh gitu namanya? Kalau ini kan udah ada nih, kalau yang tadi apa? Banyak. Di antara yang paling hits. Ada namanya kumpulan cerpen pembasuh jiwa. Pembasuh jiwa, bukan kaki aja dibasuh guys, jiwa juga. Jiwa guys. Biar glowing. Ya, gitulah. Nah, itu baru-baru ini sih, maksudnya tahun lalu lah ya. Karena ini kan juga launching kita di bulan September 2023. Lalu sebelumnya juga ada kumpulan tulisan. Jadi aku tuh dulu suka nulis di zaman dulu blog, ingat gak sih? Oh iya. Ada Multiply, Blogspot. Anak sekarang nggak tahu ya kayaknya. WordPress, oke. WordPress. Nah, mungkin sekarang nggak tahu ya. Gue punya juga tuh dulu tuh Blogspot. Nah, itu sempat nulis di situ hampir 3 tahun. Terus tiba-tiba ada tulisan-tulisan yang hilang. Jadi terus aku mikir, bikin aja buku gitu ya. Iya. Akhirnya disatuin tuh jadi buku. Terus dia kan sempat berbayar juga tuh Multiply ya?
kalau nggak salah. Iya, tapi waktu itu sih masih free ya. Iya, gratis. Masih ngambil yang free aja sih ya kan. Cuma waktu itu pembaca juga udah banyak, sekitar 100-200 orang lah gitu. Di blog tuh. Di blog itu. Itu berarti waktu blog belum punya buku, belum punya. Belum punya. Terus karena mikir udah capek nulis terus takut hilang gitu kan ya Yot. Jadi mikirnya dibikin buku lah gitu. Cuma waktu itu masih self publish namanya. Waktu itu masih belajar internet tuh lagi booming banget. Tahun berapa sih? Tahun 2011. Oh, waktu Kaninta masih 16 tahun lah ya. Masih muda banget Kinis. Masih muda kok guys. Jadi, iya ya Allah. Terus waktu itu kita baru CPNS lah ya. Nah, bikin tuh buku itu. Oh, berarti lu bikin pas udah PNS ya? Bukan dari sebelum? Dari sebelum sebenarnya di WordPress-nya. Cuma jadi bukunya itu 2011. Ya, 2011 lah. Cuma terus dari bikin buku yang itu, buku merah itu namanya The Diary. The Diary. Nah, itu aku udah mulai bikin novel sebenarnya. Jadi kalau dibilang novel ini jadinya cepet enggak. Hampir berapa tahun tuh? 2011. Ini keluar tahun 2023. 10 tahun. 10 tahun ya, lebih dong. 10 tahun mangkrak lah istilahnya. 11. Gara-gara jadi PNS. Ternyata nggak santai yang dipikirkan guys. Ya, jadi waktu itu kalah sama kesibukan yang baru karena baru pindah kerja waktu itu jadi PNS. Jadi nggak sempet lagi. Nah, awal 2023 tuh aku cerita aja nih langsung. Ya, langsung aja. Tahun 2023 awal itu ada temen yang ngenalin sama guru nulis. Depok tuh? Nggak di Depok, di Bogor. Cuma online. Karena kan waktu itu kayak masih hawa-hawanya COVID ya. Kita belum berani pergi jauh-jauh gitu. 2000 berapa tadi? 2021 lah. 2021, 2022 masih baru lah ya. Nah itu ketemu 2 sama... 2 tahun sebelum buku ini keluar. Iya. Ketemu sama guru, dikenalin sama guru nulis. Mau nggak ikutan kelas gitu. Aku pikir kenapa enggak gitu kan ya. Tau gue udah punya... Mikirnya gini. Udah punya bahan juga kan? Mikirnya gini, aku selama ini nggak pernah. Nah itu nggak pernah formal menulis. Dapat ilmu nulis, terus nulis kan nggak pernah gitu. Mungkin banyak hal yang nggak aku ngerti gitu kan ya. Jadilah ikut kelasnya. Setelah kelas nulis, ada kelas novel. Ikutan juga. Terus ditantangin ceritanya. Terus sekitar 2022 lah setelah beberapa kali ikut kelas gitu ya. Mau bikin, berani nggak bikin novel gitu. Dan bisa di launching di tahun depan gitu. Nggak sampai tahun depan, nggak sampai setahun lah, 6 bulan lah, sekitar 6 bulan. Mikir ada bahan sih gitu kan ya. Dari 2011, baru mikir lagi nih, jadi ngebongkar lagi nih. Cuma ternyata nggak semudah itu Yud. Ternyata bahasa pas zaman aku nulis sama begitu aku mau bikin novel ini kan jauh berbeda loh. Dulu tentang SMS itu kita udah nggak ada SMS gitu. Udah nggak relate lah ya. Udah nggak relate, banyak hal yang harus diupdate dan ternyata kerja keras banget. Tapi it was fun. Aku menikmati banget karena memang seneng aja gitu. Padahal waktu itu load pekerjaan juga lagi tinggi banget ya. Lumayan lah di Bapeda tuh kita nggak pernah sepi aja gitu. 2021 tuh bikin RPJMD nggak sih? 2022 dong. 2022 ya. 2023 awal lah. Ya. Ya banyak banget lah yang mesti dikerjain. Jadi nyuri-nyuri waktu gitu ya. Tapi seneng lah ya akhirnya. Happy istilahnya banget. Apa? Kayak bisul yang keluar ya. Kayak punya bisul ya, anak ya. Punya anak baru. Iya. Sekarang anak ketiga berarti nih. Anak lu kan 2 kan ya? 2. Cowok semua. Cowok. Ya, yang satu. Ini cewek lah ya. Ya ini ceweknya lah ya. Si Zaskia ini. Zaskia. Jadi novelnya ini judulnya apa? Tarian Jiwa. Tarian Jiwa tadi ya. Tarian Jiwa. Nama di tokohnya itu Zaskia. Iya nggak sih? Yes. Nama tokohnya Zaskia. Itu dari inspirasi kehidupan pribadi nggak sih? Atau ada tokoh fiksi yang emang lu bayangin
Fiksi sih, Yud. Fiksi tapi Tapi nyerempet. nggak Soalnya kan- nggak 100% fiction, Oh ya. not 100%. Beberapa kejadian itu pernah terjadi di hidup saya, Berarti hidup aku. inspired Cuma by me, guys. Kalau ditanya kan by true story. inspirasinya siapa? Gue sendiri gitu ya. Walaupun ditambahin fiksinya. Ada fiksinya, banyak sebenarnya fiksinya, hampir 50% lah. Oh, berarti 50-50 lah ya. 50-50 lah. Ada beberapa kejadian yang memang terjadi beneran kejadian. Ada yang cuma aku bayangin aja gitu, fiction lah. Ya, ya. Tapi kalau bisa dibilang dari awal sampai akhir beneran ya nggak juga. Ya juga ya. Ada yang lu tambahin lah ya. Banyak. Ya tadi 50-50 ya. Ya 50% lah. Gitu. Ceritanya sih nggak terlalu bisa dibilang bukan hal yang aneh gitu ya. Jadi cerita tentang seorang perempuan yang ngalamin hidup yang nggak biasa. Nggak biasa, meskipun hal itu sekarang bukan hal yang aneh. Dengan tingkat perceraian Kota Depok yang sangat tinggi, bla bla bla. Ya, jadi mungkin buat teman-teman sekalian nih ya, jadi point of view-nya ini kita spill dikit-dikit nih buku dari Tarian Jiwanya Kaninta. Yang pertama, kalau teman-teman cari nanti nama penanya itu Roro Aninta, guys. Yang kedua, judulnya Tarian Jiwa. Tokoh utamanya Zaskia. Zaskia ini dia backgroundnya apa? Dia pekerja swasta. Single parent. And she is a single parent. She is a single parent ya. Jadi memang dia menjadi single parent biasanya tuh sekaligus single fighter juga tuh. Of course. Ya, single fighter semuanya dia lakuin sendiri. Ya walaupun tetap ada lah Support bantuan system, support system pasti di sekelilingnya dia gitu. Cuman ini berarti menceritakan itu ya. Seorang single lebih parent ke perjuangan dia dan pengalaman religiusnya ya. Itu menemukan kekuatan dia dari kedekatan dia sama yang punya kuasa. hati. Ya. Jadi ya sebenarnya buku ini bukan hanya buat single parent aja ya, tapi juga bisa menginspirasi teman-teman sekalian. Di sini kita nyebutnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman sekalian yang hatinya belum terbasuh, hatinya atau jiwanya masih merasa aku kotor gitu ya. Enggak gitu juga. Ya mungkin bisa dibaca Tarian Jiwa ini sebagai inspirasi, bisa dibilang gitu ya, penyemangat juga mungkin ya. Karena gini ya, di dalam buku ini cerita Saskia, tapi bukan cuma tentang Saskia. Di dalam buku ini juga ada tentang seorang laki-laki namanya Kafi. Mu'alaf. Dia pencarian dia tentang Tuhan tuh sangat panjang. Jadi kedua orang ini punya luka di masa lalunya. Sekarang kita bertanya, siapa sih dari kita semua ini yang nggak punya luka, ya kan? Terus bagaimana sih cara kita punya masa depan tanpa kita terpengaruh atau semakin melukai diri kita yang udah terluka itu gitu ya? Sebenarnya aku pengen ngangkat hal itu sih, karena hidup kita tuh nggak pernah sempurna ya nggak? Yes, of course. Pastilah. Kita bukan orang yang sempurna. Hidup kita juga nggak pernah sempurna. Bahkan Rasulullah aja kan diujinya segitunya gitu. Apalagi kita siapa sih gitu. Nah, benar. Dan nggak mudah gitu nemuin kekuatan dari hal-hal yang nggak sempurna itu. Apalagi cuma seorang perempuan, single parents yang semuanya harus berjuang lah intinya. Semuanya harus berjuang dan semua orang punya perjuangannya masing-masing ya nggak sih? Pasti. Yang mungkin nggak kita alami orang lain alamin, atau yang kita alami belum tentu orang lain bisa jalanin juga gitu, bisa survive juga. Cuman gimana ya? Pengalaman religius itu kan nggak yang nggak kita buat-buat gitu. Iya, nggak bisa setting guys. Yes, betul. Jadi apa adanya aja gitu kan ya. Ya kadang juga kita nyari gitu ya, kalau Allah belum kasih gitu kan. Betul. Kadang orang pol-polan di masjid gitu. Ya nggak gitu juga gitu. Kadang ya ketika kita menjalani hidup itu dapatnya ya nggak sih.
Betul banget. Jadi ini berarti ceritanya kurang lebih tentang itu ya. Iya. Ada luka dari kedua orang ini. Tapi akhirnya jadi-jadian nggak? Ya, nggak Oh, jangan tahu, di-spell ya. kan? Nanti harus dibaca dulu bukunya. Nah, untuk mengobati luka juga nih. Kira-kira biar lebih apa segar, ini ada namanya Danger, guys. Mungkin teman-teman sekalian udah pada tahu, Danger itu demen ginger. Biar anget-anget lah. Oke. Ya umur-umur segini daripada kopi-kopian. Enggak, lu kan yang gulanya banyak, lebih baik inilah. Udah mulai berteman sama jahe, telak angin, ya nggak sih? Smells good. Ya, cobain. Baunya loh. Cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa sekali gitu. Enak, hangat. Enak lagi hujan-hujan, guys. Ya. Jadi ini namanya lemon ginger. Nanti mungkin nantikan kemunculannya. Can wait. Gimana? Seger ya? Enak. Hangat ya? Hangat. Terus ya. Kalau lagi batuk flu, enak banget ini. Ya mudah-mudahan bisa mengobati luka sedikit. Sama kayak buku ini ya kan. Gue jadi ngomongin luka ya karena ini ya buku ya. Sebenarnya gue juga ini sih Kak. Ya kenapa gue juga ngundang lo ke sini? Gue juga sebenarnya punya apa ya? Cerpen lah ya. Tulisan yang gue bikin dari lebih tua lagi. Kalau dari 2011, gue dari 2005. Jadi 2005 itu gue pernah jadi relawan tsunami Aceh sama teman-teman BEM nasional. Mungkin kalau teman-teman BEM yang nonton nanti spill ya ceritanya. Nah itu cerita tentang itu sih. Ya biasalah ada kerja timnya, kemudian kita mengenal orang yang lagi benar-benar kena bencana kan. Terus juga kenal dari teman-teman senasional. Ya walaupun ada dikit-dikit cinlok-cinloknya. Itu bumbu. Biasalah ya kalau namanya anak muda bareng lama. Pasti ada lah yang cinlok. Sampai temen gue tuh ada yang nikah tuh. Oh ya? Dari itu? Iya. Lucu sih. Seru loh itu. Iya beneran loh. Dan nggak ada kata terlambat loh ya. Iya. Jadi dari 2005 tuh gue udah. Ya dulu sih bikin kayak diary ya. Diary gue ini juga bisa jadi cerpen nih. Tapi ya itu dia, gue gak kayak Kaninta perjuangannya untuk sampai menjadi menelurkan buku ini. Sebenarnya membuat novel ini lebih ke appreciate diri gue sendiri sih ya. Gue nggak pernah berpikir untuk gue pengen bikin buku terus banyak duit gitu gue jual sampai kaya gitu. Kayaknya jauh ya, I'm not di Lestari ya kan ya. Yang bikin buku dan lo bisa jadi profesi yang lo bisa dapat uang dari sana. Ini lebih ke kebanggaan aja ya. Atau bukan kebanggaan sih kayak ya gue pengen menelurkan karya lah ya gitu ya. Iya. Dan atau apa? Ini yang bisa aku wariskan ke anak cucu aku. Oh iya, nanti kalau anak ini loh gitu. Jangan cuma jejak digital. Ini loh bukunya Oma. TikTok misalnya. Oma juga punya gitu. Uti lah, Uti. Uti ya. Karena nulis buat aku tuh kayak healing sih. Seneng aja gitu. Kalau kita kadang tuh kita nggak bisa cerita sama orang sebanyak kita nulis loh. Iya. Hal-hal yang ya kadang kalau too embarrassed gitu gimana sih ya? Ya kalau kita cerita kan takutnya dia juga punya masalah juga atau mungkin juga kita kan berempati juga atau mungkin takutnya juga ya maksudnya kita nggak bisa selepas itu gitu. Ya jadi memang menulis itu buat aku healing sih ya. Dan ada ketenangan di situ. Karena nggak semua orang tuh bisa mendengarkan loh. Dan mau mendengarkan kita gitu ya. Tapi buku, kertas dan pena tuh akan mendengarkan kita all the time. Wis, berat guys. Tapi iya sih, maksudnya dia nggak mungkin nolak kan kertas sama dengan tulis. Dan jujur ya, waktu nulis ini tuh aku berurai-urai air mata. Berdarah-darah dan berair mata. Karena memang dari hati banget gitu. Aku mikirnya, kalau sesuatu yang ditulis dari hati, insya Allah itu akan nyampe juga ke hati. Dan jangan berpikir kalau telat gitu, kalau kita mau nulis gitu, atau mau bikin buku.
come on, Iya. nggak apa-apa, it's okay. Kapanpun Dan insya Allah gue jadiin dah itu. jadiin lah. Udah ada sih di Google. Masih ada gue simpen itu. Iya, sayang lah. Tulisan itu kayak apa yang ada di dalam kepala kita, apa yang ada dalam hati kita. Iya. Iya kan? Nah terus ini nih, minta nih gue pengen tanya. Tadi kan lo cerita ketemu dengan guru. Yes. Nah kemudian nih sampai ke bisa jadi kayak gini itu kan pastinya nggak gampang juga gitu kan. Untuk sampai ke penerbit atau sampai ke bisa ngejual banyak-banyak eksemplar gitu. Iya. Nah kalau gue dengar cerita kan juga mungkin ada nggak sih orang-orang yang mungkin oknum-oknum yang misalnya gue kirim karya gue ternyata dijiplak orang dan dinamain orang gitu. Kalau lu ada pengalaman gitu juga nggak sih? Nah, jujur sih ini kan pengalaman pertama aku ya. Untuk nulis dengan penerbit gitu. Waktu itu sih penerbitnya memang dari si guru nulis aku itu, dia yang menawarkan gitu. Memang keputusan aku untuk make perusahaannya beliau gitu ya. Cuma sebagai seorang newbie, aku tuh nggak punya banyak pengalaman ya, dan nggak tahu sebenarnya harus gimana sih. Kita dengan penerbit itu harusnya gimana sih? Apakah harus ada perjanjian kah? Atau bagaimana sih aku mengeluarkan uang lalu penerbit itu memasarkan atau bagaimana gitu. Jadi aku tuh blank sama sekali dan waktu itu nggak cukup info lah ya. Lu nggak searching internet juga, googling atau apa gitu? Mungkin karena aku terlalu percaya ya Yud. Aku mikirnya dia tuh seorang guru, penulis juga yang bukunya banyak banget, yang pernah jadi bestseller di Gramet gitu. Maaf, maksudnya terlalu percaya berarti ada kejadian ya? Sebenarnya itu murni kesalahan aku juga sih Yud. Aku yang kurang ngerti ya. Aku sebagai newbie dan nggak ada yang ngasih tahu aku juga. Jadi waktu itu kita nggak ada perjanjian. Tertulis hitam di atas putih gitu. Gak ada MOU atau apa gitu? No, materai, nggak ada. Karena aku mikirnya nggak mungkin juga lah akan terjadi apa-apa dan aku juga nggak tahu yang terjadi tuh bakal terjadi apa sih gitu kan. Ini cuman buku, sebuah karya dibukukan udah gitu. Terjadi apa sih emangnya? Terjadinya jadi semua proses dari cetak buku, editing, cetak buku, pemasaran, segala halnya itu aku kerjain sendiri. Dan jadi sempat ngerasa aneh, kok penerbit doing nothing ya? Tapi karya gue ada di dia. Sampai lo bikin sampai segininya, sampai jadi gitu. Iya, aku bayar ke penerbit itu untuk dicetak. Jadi aku mikirnya tuh mereka ngapain ya gitu loh. Pemasaran mungkin atau semua everything gue yang ngerjain gitu. Biasanya gue bikin di IG, gue bikin banner semuanya atas ini gue aja gitu. Sampai ngirim buku pun ke yang mau beli buku gue pun gue gitu. Jadi dia tuh cuma nyetak buku gue aja dengan file gue yang ada di dia gitu. Tapi yang nyetak kan tadi lu bilang lu juga. Gue bayar ke dia. Ya artinya lu lah kalau gitu. Iya tapi kan filenya nggak di gue. Oh iya. Sebenarnya kan gue bisa aja. Ya itu sama aja lu nyetak sendiri gak sih? Kalau gue nyetak sendiri file di gue cetak aja di. Iya. Kesebut ya. Iya whatever kan. Jadi gue mikirnya tapi gue terikat sama dia gitu. Maaf kalau setahu gue kan kita kan punya karya, kasih ke dia, biasanya kan mungkin ada edit atau apalah ya, editor. Nah kemudian udah sampai situ aja, that's it. Terus kita mungkin ada perjanjian, nanti dia yang nyatakin, dia yang marketing, kemudian mungkin dia ada konferensi pers segala macam, nggak gitu berarti ya? Nggak, dan itu bodohnya aku mikirnya ya mungkin emang begitu kali ya gitu. Dan suatu masih hari, percaya, karena lu nggak tahu ya tadi ya, tahu, karena memang juga ya. Ketidaktahuan, memang bahaya banget guys. Sesuatu ketidaktahuan itu memang bahaya banget nggak sih? Jadi gitu. Baiknya kita mencari tahu dulu ya. Benar, dan waktu itu sempat tahu kenapa ini something wrong sama ini gitu. Cuma perasaan doang kan tadinya. Terus ngobrol lah sama ada satu penulis juga di Pemkot, Mbak Rita. Dia punya Rita punya penerbitan juga. Dia punya tuh
penerbitan. Nah kalau cerita dia nggak gitu. Dia ngomong harusnya nggak kayak gitu. Lu tuh kayaknya salah Denian gitu. Oke, baiklah. Jadi ini pengalaman pertama yang sangat berharga. Jadi waktu itu aku sempat bertanya sesuatu tentang itu ke guruku dan dia langsung putusin kontak sampai sekarang. Jadi kalau sampai sekarang nggak ada tuh rujuk apa gimana? No, jadi aku pikir ya udahlah, memang pengalaman berharga bukan benci lah ya, cuman maksudnya that's it aja gitu. Sebenarnya mungkin dia berpikir harusnya aku nggak nanya-nanya lah gitu, cuma aku mikirnya loh ini karya aku yang dikerjakan dengan susah payah gitu kan. Sampai sekarang aku nggak punya file yang untuk dicetak sebagai buku. Jadi aku kalau mau nyetak ya harus sama penerbit ini gitu. Sayang banget. Cuma kalau menurut kan daftar ISBN juga lewat dia si penerbit. Tapi lo yang bayar? Aku bayar semua. Jadi menurut Terita memang udah nggak bisa lagi gitu. Jadi hak ciptanya ada di penerbit itu. Susah lah kalau mau ngulang lagi, gue harus bayar lagi dengan nominal yang sama. Lumayan besar juga ternyata untuk sebuah buku yang aku pikir, makanya dibilang kalau terus nulis buku lo jadi kayak Raya ya kalau lo Jill Lestari kemana atau J.K. Rowling. Kalau untuk pemula-pemula, aku mikir memang harusnya ada komunitas yang kita tuh dikasih info yang detail lah gitu, kita tuh mesti apa untuk penulis-penulis baru. Karena ini pelajaran berharga banget lah. Iya ya, jadi emang ya buat penulis-penulis baru nih teman-teman semuanya ya punya guru baik, tapi kalau bisa kita juga harus tanya kanan kiri samping depan belakang juga biar kita nggak plek ngikutin satu sumber aja gitu ya. Dan kayaknya juga waktu itu Euforia ya. Iya enak nih ada yang bimbing gue gitu ya. Ngerasa memang dia encourage aku ya kalau kamu tuh bisa kok nulis, bagus kok tulisannya, enak dibaca gitu. Jadi aku mikirnya belum ada, ini orang ini, beliau ini penulis loh, bukunya banyak banget gitu. Dia bisa berpikir, jangan lah ya, gitu. Cuma dia menghargai hasil karyaku itu something kan, something lah, karena aku belum pernah ngerasa seperti itu gitu. Waktu buku pertama itu aku self-publish, biarpun terjualnya sekitar 100-an eksemplar lah ya, hampir 100 lah ya, tapi kan cuma teman-teman dekat gitu. Nah ini tuh dia masukin aku ke yang Gramedia, tapi untuk digitalnya, tapi itu pun aku pay for it, I pay for it. Jadi everything I pay for it. Jadi ini benar-benar sesuai toko Zaskianya guys, single fighter. Nah, cuman maksudnya berarti ini ada nilai plusnya buku lo, Kak. Berarti buku ini terbatas. Iya nggak sih? Lu nyetak berapa banyak? So far sampai ke 300, angka 300. Iya, terus baru fisik nih? Fisik. Baru kejual 100-an. Aku masih punya sekitar 10 eksemplar. Kok dikit? Tinggal dikit. Sedikit habis. Itu? Iya. Jadi bagi teman-teman yang pengen bukunya Kaninta, ini benar-benar rare item ya. Kalau kalau di marketplace itu nilainya bisa tinggi karena punya value yang lebih, karena ya terbatasnya karena kondisi. Karena kondisi, karena aku juga berpikir kalau cetak lagi berat banget gitu. Dan harus ke dia. Yes. Ini udah cetakan ke berapa? 1? Cetakan ke-3. 3? Udah cetakan ke-3. Biasa kan satu cetakan ke-3 gini sih. 500 cetakan sih? pertama enggak. Cetakan pertama cuma 100. Oh 100? Ya kalau untuk pemula seperti biasa kan setahu gue 500, 500. Ya, makanya nggak berani naruh di toko buku kan karena itu. Kita kan harus naruh sekitar 1000 eksemplar gitu. Terus dalam 3 bulan nggak laku harus kita tarik gitu, kayak gitu kan ya kita mesti punya modal besar lah kalau memang mau masukin ke toko buku. Dan aku mikirnya mungkin kalau ebook oke gitu, ternyata ebook juga nggak terlalu ini ya signifikan gitu loh. Katanya males juga, kepengen punya juga gitu kan ya orang. Karena kalau kayak gue gitu ya Mbak, kalau baca di HP atau baca di tab gitu kan cepet capek gitu. Terus juga kayak nggak ada. Dulu kali nggak sih? Kalau gue tuh sensasi nih, gue tiap beli buku
gua sampai tanggalnya, jamnya, jam Iya, berapa, gua ditulis. namain tuh Yes. di depan tanggal segini, belinya di sini. Tuh. Itu karena buat kayak apa sih? Kayak memorabilia kita ya, kenang-kenangan. Benar, Karena senang. kalau dulu tuh beli buku tuh ya zaman-zaman gua kuliah ya. Susah banget ngumpulin 5.000 duit jajan. Itu kan kayak mahal banget gitu ya. Terus juga wanginya beda nggak sih, Beda. kan gitu kayak dicium tuh wangi buku baru tuh. Ya nggak tahu sih, kalau zaman sekarang mungkin udah biasa di HP gitu. Cuman kalau gue sendiri kayaknya nggak ada sensasinya sih Iya, kalau baca kayak bukan baca buku gitu ya. Iya, kayak buat kayak kita baca internet biasa aja sih. Cuman ya mungkin kalau anak Gen Z sekarang udah kebiasa ya. Tapi Ya. perlu loh kita megang buku, ngerasain wanginya buku gitu kan ya. Kalau gue sih masih seperti itu. Kayak misalnya Gue juga. lagu juga kayak kita misalnya beli di Spotify atau apa tuh kayak nggak enak gitu. Ini udah apa? Kaset. Gue masih ada kaset. Serius, kaset? Iya. Jadi di rumah tuh kaset Sheila on Seven, Dewa, Dan mereka Padi. masih ada produksi sebenarnya ya, ada ya. Enggak juga sih kayaknya sih. Sekarang gue Zaman masih dulu kan. dari zaman dulu itu. Oh, I see. Lucu banget ya. Michael Jackson tau nggak? Itu Michael Jackson gue punya. Oh, yang Michael Jackson yang ada last matanya, edition, yes. yang best itu yang cuman matanya doang tuh. Itu gue masih ada. Ada foto-foto Masih dia ada. kan. Ada foto-fotonya dia loh, Iya. satu kotak gitu kan ya. Itu kalau gue jual kayaknya udah berapa kali itu. Nggak tahu. Cuman jangan deh, gue nggak bakal gue jual. Nggak akan ada lagi. Nah kalau sekarang sih masih bisa sih nyari-nyari di Blok M tuh. Ada ya? Masih ada. Cuman memang kita harus selektif sih. Kadang kan namanya udah tua ya. Jelek, rusak. Jelek. Kadang juga ada juga ya. Maaf mungkin ya oknum dia. Kalau dulu kan masih bisa tuh ya tip A, tip B, bisa ngerekam. Nah kualitas yang rekaman tuh masih ada yang dijual, tapi pakai yang sampul yang itunya gitu. Kadang kita harus tahu nih, nggak fotokopi berwarna lah ya. Cuman ya jelek kan suaranya tetap. Bajakan berarti Iya, kan. kayak kita ngerekam dari radio nggak sih? Zaman dulu banget sih. Rekam cekrek. Lu masih punya lagi? Masih punya gue tip deck, jadi tip A, tip B gitu. Gue udah nggak punya. Kalau di radio kan bisa tuh. Misalnya kita dengarkan radio, terus ada suara itunya juga. langsung matiin. Nah gitu sih, maksudnya fisik tuh kalau gue sih masih megang Gue fisik. juga. Tapi ya kalau buat Gen Z ya yang mau misalnya download bukunya bisa di mana? Gramedia masih. Ada Gramedia digital. Gramedia digital nanti adalah alamatnya di sini ya. Oke lanjut, berarti lu sebenarnya kalau boleh dikatakan lu kena jerat mafia gak sih? I don't know itu mafia atau enggak, tapi aku berpikirnya itu kesalahanku, murni kesalahanku sih. Ya dia kan kayak nggak modal apa-apa dong. Cuman nge-branding doang. Mungkin karena dia berpikirnya ini dia pengen ada penulis-penulis, menelurkan penulis-penulis baru tanpa ada kesulitan. Pokoknya jangan semua jadi. Yang penting lo punya duit gitu kan. Cuma dia sempat kaget sih waktu aku berkali-kali mengulang pesanan kan. Karena dia berpikir dia tadinya pernah. Dan itu semua lo yang nanggung? Iya gue. Jadi dia tadinya berpikir ini kan religius ya. Apa ada pasarnya gitu. Aku bilang, well, seluruh Pemkot itu pasar gue. Minimal ya. Iya, karena Depok sebenarnya kan ya Pemkot itu kan masih so religius ya nggak sih? Iya. Dan aku berpikir. Dan kalau gue ngeliat sih ya mayoritas negara kita masih religius kok. Walaupun ya ada oknum-oknum yang agak belak-belok. Kayak di Depok juga ada nabi palsu, Mossadegh dan lain-lain. Cuman maksudnya ya kita masih berkaitan banget kok kehidupan kita sehari-hari dengan agama gitu. Nggak kayak mungkin di Eropa yang udah ninggalin agama. Benar. Dan beberapa temanku yang non-Islam ya, dia baca dan masih bisa menikmati loh. Ya kayak ini aja sih Kak. Kayak ayat-ayat cinta juga kan itu buku religius kan sebenarnya kan. Tapi kan itu kan meledak tuh bumi. Ketika kita bertasbih. Enggak cuman orang Islam yang bacanya. Ya aku sih berpikirnya gitu sih, banyak pelajaran yang bisa diambil dari buku ini. Bukan bermaksud menggurui ya Yud, karena beberapa beberapa kejadian itu aku alamin sendiri dan aku berpikir orang nggak usah ngalamin deh.
untuk ngambil pelajaran ya nggak sih? Tapi mungkin ya banyak juga yang kita nggak tahu, siapa tahu ada yang relate kan, dan juga Iya. mungkin sebagai penyemangat gitu, bagaimana si Zaskia ini bisa melalui semua itu sampai akhirnya. Ya. Akhirnya kayak gimana ya nanti dilihat baca sendiri. Oke, ini terkait buku Tangisan Jiwa. Nah, Tarian Jiwa. Tarian Jiwa. Kalau lu bilang kan tadi kan lu nggak bisa lagi tuh kayak nyetak lagi. Nah, kedepannya mungkin daripada lu masih bergantung sama ini gitu, lu punya karya-karya lain gak sih yang mau nanti next bakal dikeluarin? Of course, gue pengen bikin novel lagi. Iya dong. Rencananya, aku pengen ngangkat soal persahabatan. Bagai kepompong. No, karena dengan persahabatan itu gimana ya? Kalau buat aku, sahabat itu, Sambil minum ya? yes, kayak support system paling apa ya? Paling dekat lah ya. Paling Reachable. penting lah buat aku. Karena dengan keberadaan mereka, mungkin ya mereka tuh bukan siapa-siapa loh, istilahnya mereka bukan saudara gue ya nggak sih, bukan saudara aku, dia Setuju. mereka bukan orang yang ada di satu background dengan kita gitu, tapi mereka bisa sayang sama aku gitu, mereka bisa nemenin aku di setiap fase kehidupan gitu. Buat aku tuh beruntung sih, aku bersyukur banget punya support system, punya sahabat-sahabat yang alhamdulillah nggak pernah pergi sampai sekarang. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kesempatan ini juga Selain kita keluarga. thanks ya. Kita terima kasih buat sahabat-sahabat kita, sahabat Kaninta khususnya. Ya itu tadi, mereka nggak punya ikatan darah, nggak punya kekerabatan, tapi tetap ada ketika kita di saat apapun. Dan kalau bagi gue sih ya, sahabat itu yang bisa nyalahin kita ketika kita salah gitu. Ya. Bukan pengen kita seneng doang saya, gitu. Yang dia tuh paling marah duluan ketika kita salah, ya nggak sih? Itu baru sahabat sih kalau gue. Iya. Juga kali banyak. Itu harta nggak ternilai loh ya. Harta nggak ternilai ya. Benar. Nggak bisa lo uangin. Nah, sebenarnya kalau kita setback lagi ke zaman Rasulullah kan juga sahabat-sahabat yang ngedukung dia ya. Luar biasa. Bahkan saudara-saudaranya dia, paman-pamannya Belum kan tentu. kayak Abu Jahal, Iya. Abu Lahab itu kan yang malah yang menentang dia gitu. Benar, Walaupun ada pamannya yang akhirnya juga ngebelain Nabi kan. Iya. Kemudian juga jadi masuk ke Islam juga. Betul. Itu kekuatan sih. Jadi emang Nah, aku pengen ngangkat cerita tentang persahabatan, di mana di dalamnya itu banyak cerita kehidupan juga gitu yang bisa kita ambil. jadi dari Ibrohnya. background para sahabat-sahabat itu. Berarti nggak cuma satu. Kadang kita tuh disatukan oleh satu hal, padahal sementara background kita tuh beda-beda gitu. Yang satu begini, yang satu begitu, dan seru aja gitu kan ya. Dan kita intinya kita sama-sama saling sayang aja gitu. Biarpun lo tuh berbeda sama gue misalnya gitu ya, menyikapi suatu masalah pun bisa berbeda-beda gitu. Tapi seorang sahabat yang baik, lo akan jadi mata lo, jadi kuping lo, ya kan? Jadi hati lo gitu. Iya. Lo akan Setuju sih. tahu gitu kapan sih lo butuh dipeluk aja atau lo butuh didengerin aja, gitu kan ya? Catatan ya, cewek sama cewek atau cowok sama cowok ya. Aku juga punya sahabat cowok. Ya tapi nggak usah So far dipeluk ya, juga dong. yang nggak dipeluk lah ya. Paling di WA, nggak juga ya. Nggak, sahabatku yang cowok juga. So far jadi salah satu support system yang penting buat dalam hidup aku. Berarti nanti latarnya tuh dari banyak backgroundnya mereka gitu. Cuma memang belum dimulai. Gak apa-apa. itu Kan hal yang paling lebih niat, yang benar dari niat dulu. niat. Betul. Iya. Oh jadi itu nanti kedepannya akan seperti itu ya. Ya, insya Allah, mudah-mudahan. Nah terus kalau dari sisi pribadi lo ya, kira-kira dari tulisan lo ini tadi banyak nggak sih yang mungkin quotes dari jiwa lu gitu yang lu tularkan ke sini atau lu yang lu tuliskan di sini? Banyak banget. Kan pasti kan kita punya tuh quotes hidup ya
yang mungkin tertempa atau tertulis ketika kita sudah menjalaninya gitu. Nah, ada nggak misalnya yang Ada banget, lu tuliskan di sini gitu, yang mungkin juga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya? Satu hal yang ini juga aku nerimanya tuh gimana ya, prosesnya tuh panjang banget gitu ya. Sampai aku berpikir kalau semua hal dalam hidup aku belakangan ini ya, dan sebenarnya di masa lalu aku pun gitu, sebenarnya Allah pengen ngasih tahu sesuatu ini gitu. Aku bacain satu paragraf ya. Oke. Bismillah. Dalam hening malam itu, kembali Saskia merasakan hidupnya memang tak akan pernah sama lagi. Terluka membuatnya bersyukur pada banyak hal, namun tetap tidak sama. Ia bukan lagi Saskia yang lemah, yang diam saat diusik harga dirinya, yang menyerah saat kekuatan laki-laki itu menyakiti fisik terlebih hatinya. Tak terbayangkan jika harus mengalami lagi siksaan itu. Sepenuhnya ia sadari, hidupnya adalah kehendak Allah. Kenyataannya ia masih mampu berdiri sendiri, mencintai anak dan keluarganya, mencintai dirinya sendiri, benar-benar merupakan kuasa Allah. Bila mengingat semua hal yang dulu dialaminya, meskinya ia sudah tak lagi berjiwa. Jika tanpa kasih sayangnya, ia sadar tak akan berdaya seperti saat ini. Dalam banget ya. Jadi buat aku, semuanya itu skenario-nya Allah ya. Kita emang cuma perlu apa sih? Ya sebenarnya sih, ya kita cuma perlu menjalaninya bergantung sama Allah dan tetap hambanya tawakal aja sih, gitu. emang hamba. Benar-benar sebagai hamba gitu ya. Dan ya mungkin ya seperti Saskia itu selalu berprasangka baik dengan apa yang ditakdirkan Allah ya. Ya meskipun walaupun dengan luka-luka yang dengan nangis, dengan mengeluh, ya itu manusiawi kalau menurut aku ya Yot. Kita juga nggak bisa pungkiri kalau kita tuh makhluk yang lemah ya nggak sih. Banyak nangis, banyak mengeluh lah gitu ya. Masih aja gitu kan kita ngeluh. bersyukur tapi padahal kalau ngeliat yang lain ternyata ya lebih banyak masalahnya dari kita. Jadi memang intinya tuh kita harus kembali lagi gitu ke fitrah kita sebagai hamba. Kalau menurut aku itu yang paling dalam lah intinya ya. Kalau menurut aku itu pelajaran hidupku selama ini sampai hari ini itu yang paling dalam gitu. Jadi itu juga yang aku temuin waktu kemarin, alhamdulillah aku umroh. Dan di sana tuh Allah kayak udah lu jalanin aja. Jadi semuanya tuh kita bener-bener yang namanya pasrah, serahin sama Allah tuh bener-bener ternyata tuh tenang banget hidup kita gitu ya. Ternyata lo nggak usah, istilahnya Allah tahu loh kita maunya apa yang kita butuhin. Kadang-kadang nggak seperti beda sama yang lo mau gitu kan ya. Cuma skenario Allah tuh udah paling indah. Biarpun pahit ya, kadang-kadang kan kita ngerasain kok kayak gini amat sih. Kayak gini amat gitu. Kali-kali gue ngalamin dalam hidup gue yang kok gini amat sih Allah gitu. Kok gini amat sih. Tapi setelah bertahun-tahun, oh ini toh gitu kan. Oh maksudnya ini. Mungkin kalau gue nggak ngalamin hal-hal yang dulu itu, gue nggak bisa bikin buku ini. Gue nggak bisa punya teman-teman yang sayang baik sama gue. Gue nggak bisa menyayangi orang lain seperti itu juga gitu. Jadi itu terserah Allah. Kalau menurut aku sih ya itu yang paling dalam yang aku rasa. Ya ini aja sih kan ini ya. Kayak kita naik gunung lah ya. Kalau pas kita ngejalaninnya, ya Allah gini amat ya. Gak kesiksa. Lu kayak mau balik lagi deh kan. Tapi pas udah di atas kayaknya udah lupa tuh yang capek, yang mungkin terperosok atau apa gitu. Karena ya itu karena kita belum tahu gitu. Belum tahu bahwa Allah pengen ngasih yang terbaik, tapi lu nyampe puncak dulu dong gitu. Tapi lu jalani dulu lah gitu. Nah di perjalanan itu lu nggak usah banyak ngeluh, nggak usah banyak protes gitu. Karena gue tahu yang lu butuhkan gitu, bukan yang lu mau gitu. Betul. Kadang kita so tahu ya. Kita maunya kayak gini gitu, padahal Allah tahu yang terbaik kayak gini.
Padahal kita nggak tahu, kita itu makhluk yang paling nggak tahu loh. Iya. Iya kan, nggak tahu apa loh kita ini. Yes, kita suka so tahu guys. Tapi emang kita harus selalu diingatkan. Itulah gunanya teman, sahabat ya nggak sih Yud? Keluarga juga. Mungkin pastinya. aku juga pengen mengingatkan juga ke teman-teman lewat buku ini gitu. Kalau segala sesuatunya, apapun yang kita lakuin, apapun yang kita alami dalam hidup kita tuh ujungnya cuma itu doang. Iya. Percaya kalau skenario Allah itu yang terbaik. Nah terus kalau harapan Kaninta sendiri nih, mungkin selaku ASN, kemudian selaku penulis juga, mungkin juga dengan apa yang Kaninta udah alami, seperti mungkin mafia-mafia, taruhlah mafia lah kita sebut lah, mafia-mafia penulisan, nah, itu seperti apa sih harapan kedepannya, atau mungkin support dari pemerintah kah, atau mungkin para penerbit, dan juga mungkin kan sekarang kayak toko-toko buku juga udah banyak yang bertumbangan. Iya benar-benar. Nah kalau Kaninta harapannya apa sih kalau di dunia penulisan? Ini pas banget ya Yud, sebenarnya kita ada di perpustakaan. Oh iya nih, kita ada di Depok. Perpustakaan Depok. Jadi buat warga Depok dan sekitarnya kalau mau yang mampir boleh banget kesini. Gitu. Karena kita banyak nih, ini kayak di ruang anak nih, gede banget. Di ruang baca anak, kemudian sebelah juga ada ruang literasi, ada juga ruang perpustakaan umumnya ya Kaninta ya. Ada ruang, banyak sih ruang di sini buat pertemuan dan lain-lain seminar. Dan buku-bukunya banyak banget, berkualitas banget. Terima kasih juga nih buat Pak Kadisnya, Pak Sekdisnya, Pak. Terima kasih banyak nih. Makasih udah minjemin tempat ya. Minjemin tempat, terus banyak dibantu. Iya. Jadi memang harus dikuatkan lagi ya namanya literasi kita ya. Karena kalau menurut aku pemerintah harusnya bisa ngambil alih juga gitu. Jangan, maksudnya kayak gini loh. Untuk menumbuhkan penulis-penulis baru gitu. Kita bisa juga sih gitu, kita bikin penerbitan gitu. Atau yang paling gampang sih bikin komunitas aja sih ya. Mungkin sebagai awalnya, mungkin ini sarannya buat Pak Sekdis. Atau mungkin buat apa ya? Buat apa? Kementerian apa? Parekraf ya. Jadi kalau gue sih ngeliatnya gini ya, maaf ya, dipotong ya. Kalau gue ngelihatnya ya kayak K-pop nggak sih? K-pop itu kan di-create. Yes. Orang tuh mana sih dulu ngelihat Korea gitu kan? Mereka tuh benar-benar di-create sama pemerintahnya gitu kan. Sampai ke lifestyle-nya, kemudian juga drama Koreanya, terus juga K-pop singernya, artisnya, itu kan mereka benar-benar standar-standar yang memang iya betul. Karena kalau dulu kita mungkin di anak-anak 90-an tuh kan yang ngehits itu kan Amerika, Jepang gitu kan. Karena itu dari film-filmnya mereka, dan kayaknya sih itu lebih apa tuh? Lebih original, kayak dari memang mereka berangkat dari sinemanya atau menyelamat-lamat dari soundtracknya. Tapi kalau kayak Korea ini kan benar-benar kayak wave banget tuh, kayak benar-benar langsung nggak kelihatan itu sebelumnya gitu, langsung menguasai dunia dan sampai ke bisnisnya juga akhirnya kan gitu. Betul. Nah, artinya mungkin buat sumber PAD. Betul. Dan kita kan dulu nggak kepikiran lah buat kayak berwisata ke Korea gitu. Iya, sekarang semua orang berlomba-lomba loh. Gitu. Iya. Jadi memang sebenarnya bukan hal yang tabu dan haram juga istilahnya ya. Kalau pemerintah ngambil alih gitu, jangan sampai banyak penulis-penulis muda yang jadi istilahnya apa ya, kapok gitu, trauma. Aku sih alhamdulillah ya, selama ini nggak trauma sih, ngapain juga gitu mikirnya, bukan salah gue. Cuma beberapa mungkin bayangin kita menghabiskan sejumlah uang yang nggak sedikit loh Yud, dan kita ngerasa kok nggak seperti yang kita pikirkan, harapkan gitu. Jadi ya bagusnya sih ada guide-nya ya, ada guide-guide yang memang bisa kita ambil untuk penulis-penulis muda gitu. Jadi supaya literasi kita makin tinggi gitu loh. Jadi kita makin mau baca buku gitu. Hai. Tas dulu. Siapa namanya?
Raja. Ayo lanjut. Ya karena kita lagi di tempatnya mereka kita. Iya. Ya lanjut. Ya gitu sih kalau menurut aku bagusnya sih ada regulasi ya dari pemerintah untuk mengatur ini gitu loh. Atau mungkin bisa ke invest juga kali ya. Bisa Gue nggak tahu sih pemerintah punya nggak sih kayak BUMN khusus buat penerbit? Belum ada sih. Belum ada ya? Belum ada. Gramedia juga kan swasta ya? Aku pernah taunya university. IPB University itu punya penerbitan gitu khusus untuk kayak mereka kan punya dosen-dosen yang menerbitkan buku berkala kan gitu kan. Nah itu akhirnya penerbitnya mereka gitu kan lebih baik seperti itu ya Yud. Aku mikirnya lebih terjamin gitu. Baliknya ke kita lagi gitu kan daripada terus kita blank nggak tahu menau tentang masalah penerbitan dan bla 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 macam-macamnya gitu ya. seperti kasus gue sih gue nggak menyalahkan ya nggak menyalahkan personnya ini tapi menurut aku ini sih murni kesalahan aku sih karena aku nggak tahu menau. Cuma itu bisa dicegah harusnya. Semoga yang penulis-penulis baru nanti nggak ngalamin seperti yang aku alamin gitu. Semoga juga mungkin lagi masih ada nggak ya? Habis Pak. Iya habis. Nggak apa-apa ya. Gue minum terus. Ya mungkin semoga ini juga menginspirasi buat Pak Erick Thohir mungkin dan jajarannya untuk bikin BUMN penerbitan ya. Ya karena ya buat lebih melek lagi gitu. Dan mungkin juga buat lebih jadi corongnya para penulis-penulis baru khususnya gitu yang biar nggak kesandung lagi seperti kasus Kaninta gitu. Betul. Dan mungkin tantangan kita semua ini sekarang gimana caranya orang bisa eager atau bisa menarik buat membaca ya nggak sih? Bener. Karena kayaknya literasi ya, kita udah mulai turun dalam sekarang. ini bentuk apa aja sih ya Yot? Bisa juga kalau memang nyaman dengan ebook monggo gitu kan. Tapi kalau memang kepengen megang atau pengen ada tanda tangan penulisnya gitu, kalau gue seneng banget gitu. Kalau itu apa-apa tuh punya buku terus ada misalnya kayak book signing gitu, gue paling seneng tuh pakai tanda tangan gitu. Itu harta berharga banget. Nah, kayak gitu tuh pengalaman kayak gitu kan. Gue pengen anak gue juga ngalamin gitu Yot. Jangan sampai punah hilang tiba-tiba buku udah nggak ada gitu. Gue sedih banget sih. Ya sih? Iya sih kayak gue waktu itu pernah ketemu Andrea Hirata ya. Oh iya. Tapi gue nggak bawa bukunya. Iya. Jadi foto doang sih jadinya. Cuma ada kurang aja kayaknya karena nggak bisa megang fisik gitu. Ya, jadi harapan Kaninta itu ya mudah-mudahan bisa didengar sama pemerintah dan juga mungkin investor-investor yang mungkin baru mau masuk sini juga. Boleh. Kayak sekarang kan mungkin kalau yang patukan ya investasi ya. Buat gue investasi. Sekarang juga banyak sih ini yang kayak invest di kayak komik-komik gini ya, webtoon tuh ya. Webtoon tuh punya mana sih? Luar kayaknya ya, Korea ya. Soalnya gue ngeliatnya banyak banget sih kontennya. Webtoon ya, webtoon Korea gitu. Dan sebenarnya kita juga punya komik-komik gitu. Iya, kenapa enggak gitu lokalnya kan. Juga punya ada. Kayak apa yang mau kayak si Jali apa? Juki ya. Juki punya orang Depok punya kita kan? Ya, orang Depok. Ya. Nah, itu kan udah lumayan juga tuh. Banyak lah itu yang kayak gitu-gitu nggak sih? Biar anak-anak kita tuh seneng baca gitu. Anak gue yang seneng nulis dan baca. Dia sempat jadi jurnalis juga. Jadi seneng sih ngelihatnya. Iya. Ya anak-anak kita tuh harus mau baca lah. Iya. Ya nggak sih? Sebenarnya Gen Z itu kalau diselingi ditambah sama literasi yang bagus tuh lebih mereka skillnya lebih banyak karena lebih banyak input dari digital mereka oke banget. Oke Kaninta, kira-kira nih untuk closing statement nih. Closing statementnya apa nih? Mungkin sekalian juga promosiin lagi buku-bukunya Kaninta. Dan ini diingatkan lagi rare item guys. Jadi jangan sampai terlambat untuk memiliki. Apa ya closing itemnya? Bahwa setiap kita pasti punya luka dan permasalahannya adalah bagaimana kita membasuhnya. Jangan sampai kita mengignore luka itu sampai kita memberikan luka untuk orang lain gitu.
Jadi healing, menyembuhkan luka itu take your time lah gitu. Jangan merasa itu sesuatu yang berdosa gitu kalau kita tuh punya waktu untuk diri kita sendiri. Menghargai diri kita sendiri bisa dengan banyak hal. Dan satu lagi, kan gue jadi ulang lagi ya Yot. Seperti tadi lo bilang, kita mesti berbaik sangka sama Allah. Karena ternyata skenario dia yang terbaik buat kita. Meskipun itu pahit banget gitu ya. Tapi pada ujungnya kita tuh memang harus kembali pada fitrah kita sebagai hamba. Yang diciptain sama Allah tuh memang cuman buat ibadah doang gitu. Lo nggak perlu ngapa-ngapain juga nggak apa-apa. Tapi ibadah kita kan ya bukan cuman pada Allah ya, juga kepada orang-orang yang sekitar kita, orang-orang yang kita sayang dan menyayangi kita gitu. Itu aja sih, Yud. Ya. Banyak hal yang bisa diambil dari buku ini, jadi monggo kalau mau dipesan hubungi aku. Udah juga bisa. Kalau buat gue sih bukan itu aja sih, itu udah banget sih kalau gue bilang sih. Ya terima kasih banyak Kaninta atas Sama-sama. pelajaran hidupnya, kemudian juga spill bukunya. Sekali lagi nih, Tarian Jiwa. Tarian Jiwa. Kata pengantarnya ada dari Bunda Eli juga ya, dari Bu Wali Kota Depok, dan ini cetakan ke-3 ya. Cetakan ke-3. Ada sastrawan juga. Jadi segera miliki buku Tarian Jiwa ini karena terbatas dan harga tetap normal lah ya. Normal. Harga tetap normal, tapi nanti akan menjadi sebagai pengobat lah ya, atau mungkin sebagai pengingat lagi bahwa tadi seperti Kaninta bilang, luka tuh jangan didiemin, jangan sampai jadi borok. Kadang kita juga memafungkan gitu, ya udahlah gue ada begini gitu. Walaupun kita bukan pasrah ya, pasrah dengan takdir Allah, tapi juga jangan pasrah dengan ketidakbaikan gitu. Iya betul. Gitu. Jadi kita harus selalu mencari yang terbaik, yang seperti apa buat kita sendiri, buat keluarga, dan juga buat teman-teman semuanya. Yes. Mungkin itu aja teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih buat Terima kasih juga Kaninta, udah undang gue di sharingnya. sini. Terima kasih juga buat teman-teman yang hadir. Thank you. Ada Mbak Indah, kemudian juga teman-teman dari perpustakaan, Mbak Nisa, Mbak Dinda. Terima kasih juga buat sekali lagi buat Pak Yana selaku sekretaris Diskarpus, Pak Utang juga selaku Kadis Diskarpus, dan jangan lupa untuk main ke perpustakaan Kota Depok. Yes. Oke, demikian dari kita. Tetap pantengin Demen Podcast karena ini podcast kedemenan kalian. Di mana lagi kalau bukan di Demen Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.